Selamat pagi, Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia kembali ke channel YouTube Advokat Amitra. 200. Pada saat itu, suami korban melihat kondisi fisik istrinya semakin memprihatinkan, namun tetap tidak dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Pada tanggal 9 Januari tahun 2024, dengan semakin memprihatinkan kondisi korban, terlapor atau tersangka yang saat ini kami sudah tetapkan yaitu saudara WS mencoba memberikan makanan kepada istrinya karena kondisi yang lemas fisik daripada tubuh istrinya. Periode tanggal 9 hingga tanggal 16. Namun sekali lagi sang suami memberikan makan dalam situasi yang tidak menguntungkan untuk istri karena dengan kondisi fisik yang bersangkutan hanya menaruhkan makanan sekedarnya di samping tempat tidur sang istri. Pada tanggal 17 Januari tahun 2024, kembali sang suami melihat kondisi fisik istrinya karena suaminya berburu haya lepas semakin memprihatinkan, dan pada akhirnya dengan situasi yang ada saat itu suaminya mencoba menghilangkan bau badan menyengat karena sekian hari sang istri tidak mandi. Kemudian mencoba memandikan sang istri pada pagi hari. Kemudian mencoba pada siang harinya menjelang sore menyuapi makanan. Namun yang terjadi setelah disuapi ternyata sang suami pada dini hari menginginkan yang bersangkutan untuk melakukan hubungan suami istri. Permintaan ini sudah seringkali ditolak sebelum kejadian itu. Kenapa demikian? Karena kondisi fisik daripada korban yang tidak memungkinkan. Seiring dengan ditolaknya permintaan sang suami karena kondisi istri tidak situasi yang sehat, kemudian sang suami membiarkan istrinya dalam kondisi lemah. Pada tanggal durasi tanggal 22, saya ulangi, tanggal 19 hingga tanggal 21, kondisi fisik istri semakin melemah. Dalam setiap harinya, sang suami tetap menyiapkan makan, namun hanya sekali lagi ditaruh di sampingnya saya tanpa disuapi. Yang pada akhirnya pada tanggal 21 sore hari, pernapasan korban saudara almarhum SS ini mengalami sesak nafas. Seiring dengan ada peristiwa tersebut, sang suami menghubungi tetangga atas nama dia, menanyakan terkait tentang alat bantu yang namanya infus. Karena tetangga dia tidak memiliki kemampuan untuk menyaksikan tersebut, akhirnya mereka bersama dengan Pak RT, karena seiring dengan ada informasi yang ada, saudari dia menginformasikan pada Pak RT tentang kondisi warganya atas nama korban SPS, yang pada akhirnya atas bujuk rayu dan permintaan tetangga-tetangganya, sang suami dipaksa untuk membawa korban atau istrinya ke rumah sakit Hermina. Sudah menuju ke rumah sakit, dan pada akhirnya melihat fisik korban dari pada akhirnya.
Karena bentuk kebijakan tersebut, pada tanggal 22, kakak korban membuat pengaduan di sentra kepolisian terpadu Polres Palembang, mendasari keterangan dan barang bukti yang ada. Kami sudah mengkonfirmasi dengan pihak rumah sakit, dan dengan melihat kondisi fisik korban yang mengurus, dokter menyimpulkan korban telah menderita penyakit pneumonia atau kanker paru. Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang menindaklanjuti pengaduan yang ada, dan tadi malam kami lakukan penangkapan kepada saudara WS, suami korban, atas pengaduan yang disampaikan oleh saudara Purwanto, kakak kandung daripada korban. Tindak pidana akibat kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang, demikian juga tindak pidana pelanggaran atas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran, yang tentunya akumulasi daripada perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas tindak tersebut para penyidik, demikian juga kami secara maraton 359 KUH pidana dan atau persangkaan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang tentunya ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun, yang pada akhirnya kami melakukan penahanan kepada tersangka yang notabene meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia kondisinya sangat kritis, di mana kondisi tubuhnya mengurus, kemudian rambutnya terlihat kusam, kayak rambut gimbal. Yang berikutnya bau yang menyengat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, seiring dengan adanya informasi maupun peristiwa tersebut, benar pada tanggal 22 Januari tahun 2025 kami telah mendapatkan pengaduan dari seseorang yang bernama Purwanto. Purwanto adalah kakak kandung dari korban. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, korban adalah saudara berinisial SPS. Kebetulan kita turut berduka pada hari kemarin, hari Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2025, yang bersangkutan meninggal dunia di rumah sakit dari Mina. Tentunya ini dengan keprihatinan kita, karena seiring dengan laporan polisi yang ada, diikuti dengan kondisi korban yang saat dibawa ke rumah sakit menunjukkan tanda-tanda fisik yang menyedihkan, namun sehari setelah itu korban meninggal dunia. Seiring dengan meninggal dunia korban almarhumah, terdapat beberapa rumor yang tentunya pada hari ini kami perlu jelaskan melalui rilis pers ini, karena rumor yang berkembang tentunya ada yang mengatakan yang bersangkutan korban penganiayaan, ada juga yang berkembang korban ada disekap. Tentunya ini menjadikan satu informasi yang perlu kami luruskan atas duduk permasalahan yang ada. Seiring dengan laporan polisi nomor 239 tanggal 22 Januari tahun 2025
Benar, sekali lagi saya sampaikan, kakak kandung korban Purwanto telah memberikan pengaduan di sentra kepolisian terpadu kami, dan adanya informasi tersebut kami segera mendalami seketika peristiwa apa yang terjadi, dan kami sudah mengumpulkan beberapa barang bukti yang tentunya pada awal kami telah memiliki bukti permulaan yang cukup atas peristiwa yang diadukan tersebut. Dan selang 1 hari kemudian di tanggal 24 kami meningkatkan pengaduan tersebut menjadi proses penyidikan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tadi malam kami secara maraton sudah melakukan tindakan kepolisian seiring dengan kelengkapan administrasi penyidikan yang menjadi kebutuhan kami, karena setelah kami mengumpulkan alat bukti baik keterangan saksi maupun petunjuk, demikian juga barang bukti yang kami dapatkan yang tindak pidana yang menjurus kepada penelantaran terhadap istrinya, yang pada akhirnya istri tersebut meninggal dunia dengan kondisi fisik yang memprihatinkan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dapat kami jelaskan atas tindak pidana yang terjadi, kami telah mendapatkan rangkaian cerita di mana sejatinya korban ini sebelum tahun 2025 sudah mengidap satu penyakit yang titik klimaksnya terjadi pada bulan Desember tahun 2024. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.